كلي وبارك كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pada malam ini kita masih mengikuti thalabul ilmi hataman ya. Hataman artinya mudah-mudahan hataman ini menjadi keberkahan yang hadir di sini dan menjadikan bekal bagi kita untuk dunia akhirat. Lalu salawat dan salam semoga Allah kita curahkan kepada Rasul yang sangat kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah. Mudah-mudahan suatu uzbah kiamat nanti. Amin ya Allah. Bapak dan saudara, malam ini kita hataman, mudah-mudahan kelar dan ini sekali lagi menjadi bekal kita. Oleh-oleh tentunya bagi kita mendapatkan ilmu, bagi santri ini menjadikan pengalaman bahwa kita ini senang mendapatkan ilmu, yaitu apa yang disampaikan itu kitab Sulam Munajat, yaitu fikih, kitab fikih. Begitu mari kita sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan bahwa kita ini menjadikan keberkahan Allah dunia wa quli niati saudaratul Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai apa yang dijanjikan kita hataman. Nanti setelah hataman kita makan cumi dan pete dan sampai rumah nggak usah sahur lagi. Serasa itu aja dipersilakan kepada Ustadz Rahman Bahtiar dipersilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya apa malam ini Pak Ustadz Rahman? Pembatalan sholat. Pembatalan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami ta'zimi, kami hormati segenap seluruh pengurus DKM Masjid Jami Fatahillah, serta yang kami hormati bapak-bapak belajar bersama di Masjid Jami Fatahillah yang rutinan kitab Sulam Munajat seminggu 2 kali. Salawat serta salam, puja-puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, iman, Islam serta nasihat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan ke Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktifaan wa ikhtisaran. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas kitab yang ada, kemarin kita mempunyai beberapa PR. PR yang pertama, bagaimana hukum orang yang latah, orang sholat tapi latahan. Ternyata ada 2 pendapat. Qaul ashah, qaul yang lebih kuat mengatakan batal sholat. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan, walaupun sedikit, tapi masih ada kemungkinan untuk menahan latahannya tersebut menurut kaul yang ashah. Tapi bandingan dari kaul ashah, muqabil ashahnya mengatakan sah, tetap sah, orang latah tetap sah karena itu udah menjadi tabiat, udah menjadi karakter dia, udah menjadi penyakit dia seperti itu, jadi gak bisa dihindari. Jadi makanya orang latahan itu perlu kita beritahu kalau
kita mengikuti kaul ashah hukumnya batal, kalau mengikuti muqabil ashah hukumnya sah-sah saja. Lantas bagaimana hukumnya bagi orang yang dehem, orang yang batuk, ataupun orang yang muap dan yang lain-lain itu? Orang yang dehem itu biasanya dibagi menjadi dua karakter. Ada kalanya dehem itu kebutuhan, ada kalanya dehem itu gak kebutuhan. Salah satu dehem yang kebutuhan itu ketika dia sedang membaca surat atau membaca ucapan kaul, rukun kauli yang wajib, berarti seperti Fatihah itu, ketika dia lagi membaca Fatihah ternyata tersendat, akhirnya dia butuh dehem. Nah, maka dehemnya itu diperbolehkan. Diuzrin, ada uzur sehingga dehemnya itu tidak dapat membatalkan sholat. Namun bagaimana ketika dehemnya tersebut tidak ada uzur, tidak ada kebutuhan, jadi sholat tiba-tiba kalau dehemnya itu menimbulkan dua huruf maka dapat membatalkan sholat. Tapi kalau dehemnya tidak menimbulkan dua huruf maka dikatakan sah-sah saja sholat. Ada yang lagi mengatakan orang dehem dibilang bisa sah kalau bibirnya itu nggak kebuka, jadi bibirnya tetap mingkem. Karena apa? Karena secara kenyataan dia itu tidak mengeluarkan huruf. Gitu. Karena kan orang mengeluarkan huruf itu minimalnya bibirnya kebuka. Gitu. Karena apa? Kan salah satu pembatalan sholat itu berkata satu huruf yang mempunyai makna seperti mengucap jagalah kan tadi. Satu huruf tapi ada maknanya, ataupun dua huruf lebih tanpa ada makna itu dapat membatalkan. Sama seperti dehem juga batuk seperti itu. Seperti itu. Jadi hukum terkait masalah yang dehem hajat. Terus bersin juga sama seperti itu. Selagi bersinnya itu memang udah, bahwa bersin kan ada, kalau emang dia masih bisa ditahan, ditahan. Tapi kalau emang dipaksa untuk bersin, nah itu. Yang lagi-lagi yang ditinjau adalah yang keluarnya itu bisa menimbulkan dua huruf, atau biasa dalam bersin itu sekalian keluarin apa gimana gitu biasa. Nah itu, jadi yang lihat kalau yang keluar dari terkait masalah itu seperti itu. Terus terkait masalah muap itu nanti dia ketika menutupi dengan tangan itu setelah pokoknya uapnya selesai, tangan langsung turun. Jangan uapnya udah selesai tapi tangannya masih diam terus, karena itu menutup. Terus terkait masalah takbir, kemarin ada permasalahan takbir Allahu Akbar, baknya lapan akbar itu panjang. Kan takbir itu yang diperboleh panjangkan itu elangnya Allahu Akbar, elangnya itu boleh panjang, bukan akbar. Jadi akbar, jadi alif hamzah kamba alif ron, ada setelah baju itu ada alif. Itu bagaimana kemarin? Ternyata ulama mengatakan hukumnya batal, gak sah sholatnya. Kenapa bisa gak sah? Kenapa dikatakan batal? Karena itu dapat merubah makna yang seharusnya maknanya itu akbar itu gede, besar. Ternyata akbar ketika hamzahnya lapan akbar itu dibaca fathah dan ada alifnya, setelah baca ada alifnya, maka akan bermana Pak? Ismun lil kabir, nama untuk gendang yang besar. Gendang besar itu disebut akbar. Kalau kata orang Arab itu gitu. Kalau ikbar hamzah dibaca kasrah, sah apa enggak? Tetap gak sah, karena ikbar itu juga merubah makna dari besar menjadi ismun min asma'il haid. Jadi ikbar itu adalah salah satu nama dari nama yang sering digunakan haid gitu. Jadi sekali lagi penegasan, kalau ada orang takbir baknya lapan akbar itu dipanjangkan, maka takbirnya atau sholatnya tidak dikatakan sah. Seperti itu. Lanjut, karena membahas pembatalan sholat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ayyakula aw yashroba qalilan abdan. Pembatalan sholat yang kelima yakni makan dan minum, makan atau minum secara sengaja walaupun sedikit.
Kalau makan minum, sengaja makan atau minum, tapi sedikit, walaupun sedikit, itu dapat membatalkan sholat. Pertanyaannya, sedikit dikatakan sedikit itu seperti apa sih? Ulama menjawab, kasimsima. Simsima itu biji wijen. Biji wijen itu kalau kita cari-cari itu ternyata kayak yang sering ada di onde-onde itu. Kue onde-onde kan atas ada biji-biji kecil-kecil. Nah, seperti itu. Itu batasan yang dikatakan sedikit. Berarti kalau di bawah daripada itu hukumnya sah-sah saja. Solusinya bagaimana kalau tiba-tiba di mulut kita ada seperti itu? Jangan ditelan, solusinya dikeluarkan. Dikeluarkan malah lebih baik daripada ditelan. Karena dikeluarkan itu tidak dapat membatalkan. Seperti itu. Yang penting, fa'ikana ada masalah. Katakan contoh, fa'ikana sahwan au jahlan wa udhur lam tabtul bil qalil wa batalat bil katsir. Contoh, ada orang lupa ataupun gak mengetahui makan ataupun minum. Dia lagi sholat tiba-tiba lupa malah makan. Itu bagaimana sholatnya? Sholatnya gak batal kalau makan ataupun minum itu dihitung sedikit. Tapi kalau makan atau minum itu dihitung banyak, berarti melebihi dari kapasitas simsima tadi, maka hukumnya apa? Batalat, tetap batal. Wa udhiro, ataupun orang yang uzur itu ada uzur. Ada uzur itu maksudnya bagaimana? Kalau ada uzur itu maksudnya orang yang baru Islaman itu baru, jadi belum begitu dalam untuk mendalami. Ya orang mualaf begitu. Kan dia belum begitu mengerti tentang masalah kayak gini. Itu enggak masalah, enggak batal. Atau orang yang hidupnya itu jauh dari ulama, bahkan dia itu sulit untuk datang untuk mengaji kepada ulama, nggak ada alat alternatif untuk datang ke ulama, jauh dari ulama. Maka ketika seperti itu dia hukumnya apa? Hukumnya sah-sah saja ketika makan ataupun minum yang sedikit jadi sah. Tapi kalau banyak lagi-lagi hukumnya batal. Jadi ya tiba-tiba mungkin kita lagi sholat, namanya juga orang sholat kan kadang-kadang apa gimana lagi habis makan habis buka kan ada yang nyempil bagaimana tiba-tiba kita masukin lupa. Nah itu gak apa-apa kalau emang itu terhitung sedikit, kalau banyak tetap batal. Seperti itu. Terus kenapa? Pertanyaannya kenapa sih makan banyak itu dapat membatalkan? Karena kan sholat itu kan harus runtut, sholat itu harus terus menerus, nggak boleh dijeda. Sholat itu nggak boleh ada kata penjeda antara satu rukun dengan yang lain, itu nggak boleh ada jeda. Sedangkan kalau orang makan banyak, makan atau minum yang banyak, itu dapat menjeda ke terus-terusannya sholat. Runtutan sholat akan kejeda, sehingga apa? Sehingga akan batal yang namanya sholatnya. Berbeda kasus dengan masalah puasa. Puasa, makan kalau orang puasa nih, walaupun dia makan sepiring, tapi dia lupa, tetap sah puasanya, tetap sah. Jadi nggak batal puasanya. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada kita nggak sengaja atau lupa tiba-tiba makan seperti itu pas puasa, ya udah lanjutin. Jadi nggak usah heran, wah berarti batal puasa saya. Nggak usah, lanjutin aja. Seperti itu. As-sadisu fi'lu syai'in min muftirati shaim akli wa syurbi. Pembatalan yang keenam yakni melakukan sesuatu perkara yang dapat membatalkan puasa selain makan ataupun minum. Berarti apa? Seperti memasukkan barang ke lubang. Orang sholat, contoh, ada orang sholat tiba-tiba temannya itu malah ngorek-ngorekin kuping. Yang kupingnya dikorekin itu lebih dari lubang yang kelihatan dengan mata. Itu kan batal kalau puasa. Lah sama, sholat juga gitu batal. Seperti ada orang sholat tiba-tiba duburnya itu disodok. Lah, kan kalau puasa kan batal tuh. Lah juga sama, sholat juga gitu batal. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu juga ketika dilakukan kepada orang yang sholat juga dapat membatalkan orang yang sholat. Asabi'u qad uniyat ka'ayyan wiya khuruja minas sholah. Yang ketujuh, membatalkan sholat itu sebab memutuskan niat. Contoh, ada orang sholat, di tengah-tengah sholat dia udah gue nggak sholat, nggak jadi sholat. Nah itu kan niatnya putus,
selesai, udah selesai. Padahal sholat belum selesai, tapi ini udah menyelesaikan sholat, udah menyelesaikan niatnya. Lah itu batal sholatnya. Jadi batal sholatnya. Jadi walaupun jadi seketika batal. Jadi contoh dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum baca Fatihah, tapi di hati udah, nah jadi dah sholatnya. Nah itu langsung batal. Ataupun udah 1 rakaat, jadi Allahu Akbar udah 1 rakaat, pas rakaat kedua, nggak jadi dah sholatnya dah. Nah itu kan udah ada unsur untuk meninggalkan sholat, memutuskan niat. Akhirnya apa ya? Batal sholatnya seperti itu. Fakhroja, ada pengecualian daripada biniyatil khuruj. Apa pengecualiannya? Ada orang niat, saya niat udah sholat Allahu Akbar, cuman gini niatnya, saya niat untuk melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat. Itu nggak batal sholatnya. Jadi Allahu Akbar, saya pengen lari nih. Kan orang lari-lari itu kan batal sholatnya, karena melebihi dari 3 pergerakan. Allahu Akbar, saya pengen lari-lari nih dalam hati. Itu kan dapat membatalkan sholat, tapi kalau dia cuma niat, itu nggak batal sholatnya. Sampai kapan? Sampai ia benar-benar melakukan. Gitu. Jadi kalau dia belum melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat, maka nggak batal sholatnya. Gitu. Walaupun dia sudah niat, beda ya. Yang pertama, dia niat untuk memutuskan sholat, langsung batal itu mah. Kalau ini yang nggak membatalkan itu dia niat untuk melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat. Nah itu yang tidak batal. Jadi itu nggak batal, tapi bisa dibilang batal kalau dia emang benar-benar melakukan. Jadi bukan niat doang, ya sama melakukannya lah. Itu mah jelas batal karena dia melakukan perkara yang dapat membatalkan sholat. Kenapa itu? Beda dengan kasus orang yang puasa. Orang puasa, orang yang wudu, itu ketika di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah wudu, dia memutuskan niat, itu nggak batal puasanya. Jadi ketika dia puasa nih, udah puasa di tengah-tengah siang hari, jadi dah puasanya dah. Nah itu nggak batal puasanya, walaupun niatnya dia putuskan, nggak batal puasanya. Tapi apa? Lakin yuhtaju al-baqi ila niat, akan tetapi dibutuhkan untuk memperbarui niatnya lagi. Kenapa nggak bisa batal? Kenapa yang batal itu hanya puasa? Yang batal itu hanya sholat. Annas sholat adyakun baban fakana taksiruha biikhtilafi niyati asyadud. Karena sholat itu kan, sholat fardu itu kan syariat yang benar-benar dikhususkan. Jadi nggak bisa disenggol sama sekali. Sehingga karena itu ada keterkhususan, maka nggak bisa dicampur adukan niat satu dengan niat yang lain. Itu sholat itu udah khusus, niatnya sholat itu sholat zuhur. Maka nggak boleh dicampur adukan dengan memperbarui niat lagi atau bagaimana gitu, nggak boleh. Maka apa? Karena begitu sempitnya kesyariatan khususan sholat itu, sehingga ketika dia memutus seketika niatnya atau memperbarui niatnya, maka akan batal sholatnya. Gitu. Lagi-lagi kalau orang puasa ataupun wudu di tengah-tengah melakukannya dia memutuskan niat, tidak batal sholatnya. Tidak batal wudu ataupun puasa. Itu. As-samin ta'liqul khuruj minha ka'ayyan ya idza ja'a zaidun khuruj idza ja'a zaidun kharajtu minha. Yang ke-8, memutus atau menggantungkan untuk keluar dari sholat. Contoh gini, ketika jadi ada orang sholat, saya sholat, kalau si Dimas datang, saya batalin sholatnya. Lah itu batal sholatnya. Walaupun di sini bahasanya kalau kan itu kan masih ada ihtimal. Ihtimal itu apa? Ta'liq, gantung itu antara datang apa enggak. Mau datang mau enggak, tetap batal sholatnya. Karena itu masih digantung. Gitu. Karena posisinya tuh hukumnya apa? Ta'liq, menggantungkan untuk keluar sholat itu jadi pembatalan sholat. Jadi saya udah sholat, lagi sholat, kalau si Dimas datang, saya akan batalin. Nah itu kan antara si kedatangan si Dimas kan belum tentu datang apa enggak. Gitu. Nah, walaupun dia datang apa enggak itu tetap seketika sholatnya langsung batal. Gitu. At-tasi'u at-taraddud fi qat'iha ka anta haddatsa lahu hajatun fi sholati fataraddada baina qat'is sholat wa khuruju minha wa baina takmiluha. Yang ke-9, pembatalan sholat yang ke-9 itu ragu-ragu untuk memutuskan sholat. Berarti gini kasusnya. Ada orang lagi sholat, terus tiba-tiba ada makanan datang. Wah,
ini saya putusin sholat saya apa saya sempurnain ya? Saya lanjutin apa saya putusin sholat ini? Karena ada hajat, ada hal yang dapat kita harus lakukan. Kalau saya lanjutin, nanti saya nggak kebagian. Kalau saya putusin, nanti saya batal. Ya udah, karena sebab itulah, sebab apa? Ragu-ragu dengan qat'inya itu menjadi batalnya sholat. Seketika langsung batal sholat. Fatabtulu halan, sebab langsung batal sholat. Al-ashir asyakku fi wajib min wajibati niyat idha qala zamanuhu urfan. Pembatalan sholat yang ke-10 yakni ragu-ragu mamang, ragu-ragu di dalam perkara yang wajib dari kewajiban niat. Kemarin sudah kita jelasin, di dalam niat itu ada 3 kewajiban. Sholat fardu itu mempunyai, ketika orang melakukan sholat fardu ada 3 kewajiban. Pertama apa kewajiban? Harus ada yang qasdu. Bentuk niat kita ada qasdu apa? Usolli, saya sholat. Itu namanya qasdu. Yang kedua fardiyah. Kalau orang sholat fardu harus ada namanya usolli fardo. Fardonya itu harus ada kalau orang sholat fardu. Itu kan kewajiban. Yang kedua ta'in. Ta'in itu apa? Ta'in itu kalau kita zuhur ya sholat zuhur, usolli fardo zuhri. Kalau asar berarti asri. Kalau maghrib ya maghrib. Kalau isya ya isya. Kalau subuh subuh. Itu nama ta'in. Nah, 3 komponen ini dari sholat wajib itu wajib ada. Lah kita ragu, kita malah ragu, aduh tadi saya niatnya zuhur apa asar ya? Nah gara-gara ragu itu jadi batal sholat kita. Jadi udah takbir Allahu Akbar, pas baca iftitah baca Fatihah, tadi niatnya apa ya? Zuhur apa asar ya? Lah karena yang kita raguin itu kewajiban di dalam niat itu, bukan rakaat ya. Kalau rakaat kan enggak, bukan kewajiban. Jadi kalau contoh ada orang Allahu Akbar sholat, tadi saya niatnya 2 rakaat apa 4 rakaat ya? Apa 3 rakaat? Nah itu nggak batal. Karena yang kita raguin itu bukan kewajiban di dalam niat. Yang dapat membatalkan itu kita ragu terhadap perkara yang diwajibin dalam niat. Apa tadi yang diwajibin dalam niat? Qasdu, fardiyah, dan juga ta'yin. Qasdu berarti bentuknya usolli, fardiyah berarti fardu, ta'yin berarti zuhur, asar ataupun maghrib dan yang lain-lain. Itu bagi sholat yang fardu seperti itu. Jadi itu dapat membatalkan. Kapan batalnya? Idza tala zamanuhu urfan. Ketika dia ragu-ragunya itu di dalam koridor, di dalam estimasi waktu yang panjang. Di dalam estimasi waktu yang panjang secara urf itu dapat membatalkan. Pertanyaannya, sebatas mana sih? Sebatas manakah dinamakan waktu yang panjang? Ulama mengatakan wadhabitu oleh zaman guna ayyakuna biqadri ma yasiruktan qasiran. Waktu yang panjang itu kadarnya seperti mana orang yang melakukan sholat qasar, orang yang melakukan rukun yang qasar. Dalam sholat itu kan ada 2 kesimpulan melakukan sholat, ada kalanya rukun tawil, ada kalanya rukun qasar. Rukun tawil itu biasanya berbentuknya itu ruku dan juga sujud salah satunya. Terus rukun qasar itu salah satunya adalah duduk antara 2 sujud. Kalau dia ragu terhadap kewajiban yang ada di niat, masih di dalam estimasi waktu seperti mana dia melakukan duduk antara 2 sujud, maka kalau masih di bawah itu maka sah. Tapi kalau udah mencapai atau lebih maka menjadi batal sholatnya. Jadi sampai manakah waktu dibilang lama yang sehingga dapat membatalkan sholat? Sampai ia sekiranya dia melakukan rukun sholat yang qasar. Seperti apa? Seperti duduk antara 2 sujud. Sehingga apa? Dobit qasar, dobit dibilang waktu yang sedikit apa? Itu Allah yasi'ah, yang di bawah taraf yang dibilang sedikit itu. Berarti seperti ya cuma sebentar lah. Ya Allahu Akbar. Tadi zuhur apa sih? Langsung zuhur. Langsung seketika zuhur. Itu nggak batal. Tapi kalau Allahu Akbar zuhur apa sih?
lamanya itu sampai kita seperti mana kita duduk antara sujud. Nah itu dapat membatalkan sholat kita. Au fa'ala ma'ahu ruknan fi'liyan au qawliyan, ataupun dia itu melakukan ragu-ragu melakukan rukun fi'il ataupun qauli. Jadi dia itu ragu-ragu nih. Jadi dia ketika melakukan ruku terus i'tidal ragu-ragu, tadi ruku enggak ya? Tadi sujud enggak ya? Apa i'tidal enggak ya? Nah, karena dia ragu-ragu dan ragu-ragu juga sama, harus harus mencapai tola, harus mencapai waktu yang lama itu, maka dapat membatalkan sholatnya seperti itu. Kemudian al-hadi asyara rukun sholat, pembatalan sholat yang ke-11, qat'u ruknin min arkaniha fi'liyah, memutus satu rukun dari beberapa rukun fi'li li ajli sunnah, karena tujuan sunnah. Contohnya gini Pak, ada orang ini sholat ketika rakaat kedua yang seharusnya dia tasyahud awal dia malah berdiri, yang seharusnya tasyahud awal dia malah berdiri setelah sujud. Nah ini prakteknya sholat sendiri ya. Nah ini nggak boleh, dia itu nggak boleh tasyahud awal, setelah udah berdiri nggak boleh duduk lagi tasyahud awal, karena haram hukumnya. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, sehingga untuk kembali ke tasyahud awal itu menjadi haram. Ini posisinya sholatnya munfarid, sholat sendiri. Sehingga apa, ketika dia kembali ke tasyahud awal, dia sengaja kembali tasyahud awal, maka apa hukumnya? Maka akan membatalkan sholat. Kan dia udah berada di satu rukunnya itu udah berdiri. Nah ketika dia kembali malah ke arah yang sunnah, maka menjadi batal sholatnya, kecuali dia berada di posisi makmum. Si imam duduk, dia malah berdiri sendiri lah, maka seketika dia wajib untuk ngikutin si imam tasyahud awal, dia malah berdiri lah, maka si makmum itu harus ngikutin si imam, nggak boleh dia berdiri sendirian gitu. Kenapa? Karena apa? Liwujubi mutabi'atihi lil imam, karena kewajiban si makmum itu harus ngikut kepada imam gitu. Kalau nanti dia malah berdiri sendiri, dia nggak niat mufaraqah, ya batal, akhirnya nggak mengikuti imam seperti itu. Itu kalau statusnya, kalau dia sholat sendirian maka nggak boleh duduk lagi, Tapi kalau nanti dia menjadi makmum maka harus mengikuti si imam. Kalau dia duduk lagi sendirian, dari sholat sendirian, munfarid dan sholat sendirian, dia duduk lagi, maka akan batal ketika dia sengaja dan dia mengetahui bahwa ketika udah berdiri kembali lagi ke tasyahud awal itu hukumnya haram. Ketika dia mengetahui hukumnya haram, maka akan batal. Kenapa bisa batal? Li ziyadatihi qu'udan bila udhrin wa huwa mughayyarun li hay'ati shalah. Karena tingkah laku seperti itu, dari berdiri balik lagi ke tasyahud awal, itu menambahkan duduk. Kan sunnah kalau udah berdiri ya udah lakukan saja gitu kan, lakukan saja, nggak usah duduk lagi. Kalau duduk nanti bukan tasyahud awal namanya, nambahin duduk. Jadi sholat itu nambah duduk, bukan kembali lagi ke tasyahud awal. Beda kasus dengan yang kita tinggalin itu rukun, yang kita tinggalin itu wajib. Contoh, kita nggak i'tidal habis rukun langsung sujud, lah itu balik lagi i'tidal, karena i'tidal itu hukumnya wajib. Nah gitu, beda. Jadi kalau orang yang meninggalkan rukun yang wajib, maka wajib balik lagi. Tapi kalau ia meninggalkan rukun yang sunnah, maka tidak wajib untuk balik lagi. Kalau dia ngerti balik lagi itu haram, maka kembali lagi ke rukun yang sunnah itu hukumnya jadi batal sholatnya. Kenapa? Lisyadati, karena menambahkan rukun tanpa ada uzur. Wa huwa mughayyarun li hay'ati sholat, itu akan merubah kondisi sholat. Yang seharusnya sholat itu nggak ada, tambahan duduk, dia malah nambahin duduk. Akhirnya kan posisi sholat yang udah diatur itu jadi rancau. Kalau dia udah berdiri munfarid, disunahkan juga sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi, nggak wajib. Sunnah untuk sujud sahwi. Jadi kalau sholat dia itu tasyahud awal itu kan salah satu sunnah mubah dalam sholat. Jadi dia nanti untuk disunahkan untuk sujud sahwi, kecuali kayak
Sunnah-sunnah hayat itu yang kayak iftitah, baca amin. Ketika dia nggak baca iftitah, nggak baca amin, ya maka nggak sunnah untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunnah mubahat, ya maka nanti sunnah untuk sujud sahwi kayak jalan kunut, tasyahud awal sunnah. Walaupun munfarid, seperti itu. Kalau makmum nggak batal ya turun lagi. Kalau makmum nggak batal, karena kalah dengan status makmumnya itu. Karena status makmum itu kewajiban si makmum itu harus mutabah, harus mengikut dengan imam. Jadi hukum tahrim yang kepada sunnah itu akan kalah. Itu. Jadi berlaku tahrim atau berlaku keharaman kembali ke tasyahud awal itu kalau sholatnya itu munfarid, sholatnya itu sendiri. Kalau mufarokoh, Kalau mufarokoh bisa. ya mufarokoh juga ya keluar gitu aja ya. Iya. Mufarokoh itu nggak usah ribet-ribet. Kan kita katakan beda dari imam. Iya. Udah mati. Kalau kata bahasa kita yang ngomong ya. Udah nggak ikutin imam. Nggak ikut imam. Iya, nggak ikut imam. Itu udah langsung mufarokoh seketika. Jadi nggak usah ada usolli nggak nama itu mufarokoh udah nggak ada tuh. Udah nggak ikut imam. Itu langsung udah ikut imam langsung mufarokoh. Kalau mau bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Kalau kata-kata keluar dari imam sama aja. Yang penting Sama aja. Keluar nggak ikutin. Yang penting jangan diucapin. Niat imamnya nggak serkah. Dalam aja. Dalam hati aja. Kalau diucapin jadinya bukan mufarokoh, batal. Karena ya berbicara. Imamnya ngambekan lah keluar. Imamnya ngambekan. Gitu. Kalau terkait masalah ya. Batuk. Asani asyara, lanjut yang ke-12, ini pembatalan sholat yang terakhir. Al-baqa'u fi ruk'in idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fi idza qala 'urfan bal yalzamu al-'audu fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkahu aw syakka fi illa in kana ma'muman. Fayati bi rak'atin ba'da salami imamihi wa la yajuzu lahu al-'audu. Nah ini. Yang ke-12, ia itu menetap di dalam satu rukun padahal dia yakin dia telah meninggalkan rukun sebelumnya. Jadi dia merasa itidal padahal dia yakin, wah kayak tadi saya belum ruku nih, tapi dia masih itidal aja, nggak ruku gitu, maka batal sholatnya. Jadi dia kan seharusnya kan sebelum itidal itu kan ruku dulu. Akhirnya Allah Akbar dolin saya beres, udah baca surat, lalu dia malah diam, nggak ruku. Dia merasa langsung itidal aja nih baca doa itu dah Rabbana lakal hamdu sama. Tapi dalam hati tadi nggak ruku. Lah langsung nggak. Kalau dia yakin maka langsung batal. Nggak ya, dia yakin dengan waktu kapasitas tadi sama dengan waktu yang lamanya itu, itu batal. Yakin ataupun ragu-ragu tetap dapat membatalkan. Yakin kalau bisa bahasa idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fihi, ketika dia yakin ataupun mamang meninggalkan rukun sebelumnya maka tetap dikatakan batal. Catatan Pak, idza qala urfan. Kalau kita maksudnya gini, kita masbuk, ya kan? Terus harusnya kan 3 rakaat. Kita merasa tadi 2 rakaat atau 3 rakaat ya saya ikut. Kalau ragu-ragu terhadap rakaat mas, nanti ditambahin 1 rakaat Pak. Kitanya sendiri ya. Iya. Gitu. Kalau ragu terhadap 1 rakaat, kalau ragu-ragu terhadap rakaat mah, ini mah ragunya bukan rakaat, tapi ragunya terhadap rukun sholatnya. Kayak kita sujud pertama nih udah, terus duduk antara 2 sujud. Lah, tadi kayaknya udah. Terus duduk antara 2 sujud, terus sujud lagi, ya kan? Nah sujud yang kedua, kita merasa kita merasa ataupun ragu, tapi kayaknya belum sujud pertama ya. Berarti kan dia berdiri lagi bukan untuk berdiri nambah rakaat, tapi duduk tasyahud awal lagi, apa duduk antara 2 sujud lagi, terus sujud lagi. Nah kan harusnya gitu prakteknya. Nah gara-gara dia tuh mamang ragu-ragu maka akan batal sholatnya. Jadi saya ulangi di diri kita. iya, kalau kita meyakini bahwa kita belum melakukan rukun sholat sebelumnya, berarti sebelum itidal berarti kita yakin belum ruku gitu kan. Kalau kita dalam keadaan sujud kita yakin belum itidal ataupun yakin belum ruku, itu batal gitu. Ataupun ragu-ragu dengan catatan itu waktunya itu ada lama tolanya itu tola urpan.
saya ragu-ragu rakaat kan. Iya. Tapi lama dia. Ini 3 atau 4 tapi Nah. lama sampai sholat panjangnya sampai melebihi jadwal 2 itu batal. Kalau rokaat kan enggak Ustaz? Tetap ya walaupun Tetap. lama dimikirnya. Kalau rakaat 3-4 terus gitu kan. Enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau lagu rokaat jadi kan yang biasa lagu rokaat 3-4 ya. 3-4 kan maka ada kaidah ketika kamu ragu antara banyak atau sedikit maka yang dimenangkan yang sedikit. Gitu. Tapi ketika ujungnya yakin nih Ya. 3 ketemu 3 nggak usah nambahin lagi ya. Misalkan yakin berarti udah Oh, tadi 3 nih. Berarti kan yang tadinya ragu itu berubah jadi yakin. Ah. Nah, akhirnya udah yakin. Nambahin ya. Enggak. Oh. Tapi kalau orang itu ragu-ragunya 3 atau 4 ya, jangan ngambil 4. Kalau ragu, nggak boleh kalau ngambil 4. Jadi 3 atau 4 ya, 4 aja biar enak. Nah, ambilnya 3. Karena apa? Karena Iya. ambillah yang pasti. Ah. Pakai ada kayak orang wudu. Ah. Orang udah wudu posisinya. Batal enggak ya? Kan jawabannya enggak. Karena hukum asalnya itu enggak batal. Karena apa? Karena dia udah wudu. Beda dengan kasus dia belum wudu. Belum wudu, saya wudu belum ya? Maka hukumnya belum wudu. Itu. Atau kalau lagi pertengahan wudhu Atau lagi pertengahan wudu. Pertengahan wudu gimana saja? ragu Ragunya? buka udah apa belum. Lah, kayak tadi. Ruga muka apa? Udah apa belum ya? Gitu. Ulang Kalau aja. wudu mah nggak masalah, sama sholat kan kayak dia memutuskan aja nggak batal, memutuskan niat di dalam tengah-tengah wudu. Jadi diulang lagi ya. Enggak, lanjutin. Lanjutin. Iya. Kalau dipegang dulu, Basah nggak? hangat kan ya. Gitu. Pegang Jadi dulu kan. ini memang sering kelaku, maksudnya kelaku itu kalau kita belum wudu, kita ragu-ragunya belum wudu, maka harus wudu. Oh ya. Tapi kalau kita ragunya setelah wudu, maka nggak apa-apa nggak wudu. Soalnya hukum asal kita udah suci. Sama begitu juga sholat. Ragunya 3 atau 4, maka yang dibenarkan 3. Karena yang udah pasti 3-nya, bukan 4-nya. Itu karena kan 4, mungkin 4. Itu kalau nanti 4 apa 5, wah, 4 nih. Nah, gitu. Tadi saya 4 atau 3. Karena kan otomatis kan orang ragu itu ya bisa jadi di 3-nya, bisa jadi 4-nya gitu kan. Wajib sujud sahwi kalau ragu-ragu. Ya, sujud sahwi. Ditambahin sujud sahwi kalau ragu-ragu. Ditambahin sholat, ditambahin sholat. Tambahin Ditambahin rokaat. 1 rakaat, terus tambahin sujud sahwi. Kalau Karena nggak sujud sahwi kalau nggak sujud sahwinya nggak wajib Zat. Cuman bahasanya dia apa ya? Karena menghilangkan apa? Nambelin ragunya itu. Sebab apa? Sebab dia itu udah ditambal, saya udah ditambal sama rokaatnya itu. Cuma karena tadi dia itu hampir hilang karena apa? Ragu-ragunya itu akhirnya ditambal dengan sujud sahwinya itu. Bacaannya apa? Ustaz? Apa doa sujud sahwi? Subhana man la yanamu wala yasmu. Terus tadi posisi dia yakin meninggalkan atau dia ragu gitu kan, maka akan batal. Apa yang harus dia akan lakukan? Bal yalzamu al-audu fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkahu. Maka wajib seketika ia langsung kembali ke hal yang ia yakini untuk meninggalkan tadi gitu. Itu wajib itu dia. Illa kecuali ingkana makmuman, kecuali posisinya menjadi makmum sholat sama imam nih. Ya. Si makmum ragu, waduh ini kayaknya imam tadi nggak ruku nih. Terus imam dari itidal, apa ya? Ya, imam kan lagi itidal, berdua lupa itidal, imam makmum berjamaah. Terus pas si makmum kan, waduh kayaknya imam nggak ruku tadi nih. Terus si imam sujud, maka si makmum nggak boleh ruku. Dia harus mengikuti si imam sujud. Gitu. Ya, pernah sholat taraweh sih ya, sholat taraweh kan 2 rakaat. Jadi si makmumnya juga nggak ngingetin imam, tapi si imam itu 1 rakaat, tapi Ya. makmum sebelahnya udah tengok. Nah, berarti bagaimana gitu? Yang belakangnya imam nggak ngingetin. Itu pernah kejadian kalau nggak salah tahun lalu ya Pak Bu. Fayati bi rakaatin ba'da salam imamihi, maka tambahkanlah setelah imam salam 1 rakaat. Kalau kita Kitanya. hitung iya. Makmumnya yang lain. Nambahin. Jadi imam udah salam, kan kita kan kewajiban ikutin imam ya. Iya. Imam udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum.
Nah kewajiban kita itu nanti berdiri lagi, menambah satu rakaat Walaupun lagi. sebelah kita udah ngingetin kurang. Iya. Yang Kan penting udah kita, selesai sholat. nggak apa-apa. Kita berdiri lagi. Berdiri langsung. lagi. Gitu. Oh. Dan kita nggak boleh. Kita kalau pengen status kita sebagai jamaah kepada imam, maka kita nggak boleh memisahkan diri. Alhamdulillah saya juga pernah ngalamin gitu, masih ngalamin. Imam saya kayak gitu. Tapi yang lain pada tawa. Hah? Oh, tak cekakakan lah tawa. Kalau ini enggak, cuman yang kanan kirinya aja. Wah, nengok gitu, nengok-nengokan gitu. Iya gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Jadi yang penting kita selaku makmum setelah imam salam kita berdiri lagi, Ini- melakukan satu Ini rakaat kalau lagi. seandainya ini udah ngerti ngaji gini ya, terus tiba-tiba kan Lakukan kayak gitu. gitu, semua makmum berdiri sendiri, imamnya keder sendiri. Lu kok pada bangun sendiri? Itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa, lakuin saja. Ntar setelah udah selesai baru ingetin. Gitu. Iya, Gitu. Nggak apa-apa. Oke. Apa lakuin saja. Kalau emang kita pengen ikutin, Ya. ini gitu. Soalnya gini, kalau kita Enggak, kalau kita nggak nambahin, ya dosa udah, nggak kita? nggak apa-apa ikutin Nggak apa-apa. imam. Jadi Tetap tanggung- yang iya. nanggung imam ya? Iya, sah-sah sama imam sah soalnya ya, nanti. tetap sah ya. Soalnya yang penting kita jamaahnya sama imam itu. Yang nggak sah itu malah imam duduk, kita malah berdiri sendiri. Dan kita nggak ada mufarokoh, lah itu yang nggak Karena sah. yang di belakang imam ya imam. Makanya itu kepentingan di laki-laki itu kan posisinya yang di belakang imam itu harus orang yang dewasa, itu harus orang yang Karena yang di belakang alim. imam kebetulan. Nggak ada yang ngingetin. Keren kan? Gitu. Jadi saya simpulin bahwa pembatalan sholat itu Oh, iya, nanti iya, iya. dari yang kelima dan memakan, memutuskan, mengerjakan perkara yang membatalkan sampai melakukan berdiam diri di satu rukun, berdiam di satu rukun, tapi dia meyakini bahwasanya ia telah meninggalkan rukun sebelumnya dengan waktu estimasi waktu yang lama sehingga nanti akan membatalkan sholatnya gitu. Dan kewajiban si makmum tetap harus mengikuti kepada imam. Iya. Gak boleh kalau si makmum itu gak boleh walaupun dia mengetahui dia itu kurang. Kalau emang dia tetap pengen dihitung jamaah, ya ikutin si imamnya. Kalau emang dia pengen terpisah dari jamaah niat mufaroqah, ya monggo silakan bisa sendiri. Walaupun si imam itu katakan menurut dia yakin Benar. dia salah. Imam itu, jadi imam itu kayaknya wah ini kayak kurang. Udah si mufaroqah langsung berdiri sendiri. Gitu. Yang penting lagi-lagi kalau nggak mufaroqah batal, kalau mufaroqah. Kalau kayak itu, tak maaf yang kayak dulu pernah Haji Rais yang sholat asar 5 rakaat itu gimana? Ya itu karena imamnya ini mungkin ragu. Jadi imamnya ragu ini 4 atau 3 ya. Tapi si makmumnya yakin. Yakin. Makmumnya yakin 4 ini udah nih. Berarti kan si makmum yakin kan otomatis si makmum seakan-akan, bukan seakan-akan, si makmum kan melaksanakan sholat 5 rakaat. Karena si imamnya itu ragu-ragu antara 4 atau 3, akhirnya si imam nambah 1 rakaat. Lah, bagaimana sholat si makmum yang jadi 5 rakaat itu? Ya sah, karena ngikutin Imam. si imam. Itu. Tapi kita udah ngingetin makmumnya, kita udah bilang subhanallah, subhanallah, dia tetep nggak dia imamnya nggak denger kata kita. Timpuk pakai kopiah. Bisa dua pilihan ya, makmum bisa ikut imam, bisa Keluar. diam duduk aja. Iya. Kalau duduk aja mufaroqah kan? Iya, mufaroqah, Ustaz. Kalau duduk Oh, aja. mufaroqah. Jadi walaupun katakan kita udah rakaat terakhir, udah duduk, dan si imam udah diingetin subhanallah, tetap berdiri Iya, aja. berdiri terus. Kalau emang kita pengen menjadi jamaah, ikutin berdirinya imam. Nah, kalau yang nggak berdiri berarti kan jadi sebagian itu ada yang berdiri, ada yang udah diem aja. Nah, ya udah yang diam harus Ketika mufaroqah. salam yang ikut salam tetap. Dia harus mufaroqah. Kalau nggak mufaroqah ya otomatis dia terpisah dari imam, Bisa, ya ya. udah batal. Mufaroqah Nunggu salam. bareng salam imam atau Kalau mufaroqah tuh nggak mesti Ustaz. Mufaroqah Oke, udah mufaroqah tapi salamnya pengen bareng imam itu sah nggak? sah, Oh. Walaupun kita udah nggak baca apa-apa, diem aja. Nah, diem. nggak masalah. Ada jeda yang cukup lama itu. Ya satu Nggak rakaat masalah. itu. Ya, makanya mufaroqah itu walaupun orang saat mufaroqah tapi dia pengen ada kasus tuh dia katakan kalau nggak jamaah malu, Ya. tapi kalau jamaah si imamnya nggak memenuhi syarat, akhirnya dia mufaroqah tapi gerakan nggak ikutin imam, walaupun ada jeda nggak masalah.
Jadi Ya. nggak masalah ya. Oke. Karena udah diingetin kan, udah subhanallah imamnya jalan terus. Nah, kita ada yang sebagian ikut imam, ada yang sebagian tetap mumparoko gitu. Tapi salamnya belakangan, Ya. ikut sama imam ya. Berarti nggak masalah. Jadi lagi-lagi ya nggak usah kalau mau paroko itu nggak ribet-ribet amat, maksudnya udah kita lihat misal dari imam gitu. Selesai. Jadi Misalkan kita datang dan dia kan dari rumah pengen berjamaah ya. Nah nyampe di sana kita lihat imamnya itu nggak memenuhi syarat Itu gitu. tadi. Nah terus kita ngikutin gerakan dia itu termasuk kita ini kan kita mau ke rokok ya atau keluar dari nggak ngikutin imam. Nah itu kita dapat salah berjamaahnya apa enggak? enggak Enggak, udah. nggak terhitung sholat berjamaah, hitungnya ya sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi nggak akan terhitung. Makanya tadi salah kenapa dia itu walaupun si imam salah dia pengen jamaah, yaitu salah satu dia tetap Ya. akan mendapatkan pahala jamaahnya itu. Walaupun Kita katakan tahu, walaupun kita tahu Nggak bahwa serp, nggak serp. imam bacanya nggak memenuhi syarat. ya Karena Pak Said tuh begitu kemarin kan ngomongnya dia bilang gitu. Tapi pilih mana? Nggak serkah. Pilih ngambil fadilah berjamaah, tapi imam nggak memenuhi, tapi munfarid, tapi sholatnya ya yakin benar. Pilih mas, ya kan salah satu keterangan kan yang namanya jamaah 10 apapun kan, Iya. karena itu dengan salawat tetap diselamatkan. Artinya sholat itu ada manfaatnya berjamaah walaupun kembali ke memenuhi itu gimana? Pilihannya pilihan antara sholat sendiri tapi sempurna gitu ya, daripada sholat jamaah dipimpin sama orang yang Yang nggak tidak serap. menyempurnakannya. Mana ya? Ini masalahnya sama gitu sih. Perlu Pak. Nggak terlalu. Iya, soalnya bahasanya banyak sebelum apapun banyak jamaah. kasus lah seperti itu. Tapi Iya. panggilan penjaga itu luar biasa. Kenapa? Iya. Ada ditutup sama salawat itu yang menyelamatkan kita Iya. semua gitu kan. Ketika imam nggak bagus, mungkin ada makmum yang dipandang oleh Allah. Tapi ketika imam nggak masuk semua, mungkin gitu kan. Ada orang. Jadi kan yang- kalau jamaah itu kan bahasanya saling timpang tindih, saling melengkapi. Kalau satu yang nggak katakan satu nggak sempurna, satu apa kurang saling menutupi. ditutup yang lain, itu faedah salah satu faedah jamaah gitu. Pilih mana? Kalau milih mana lebih utama mana ya utama jamaah. Iya. Soalnya kalau jamaah kemudian masih kemungkinan sah dengan orang lain plus dia dapat pahala jamaah. Kalau munfarid dia cuma dapat satu pahala sahnya doang tapi nggak dapat pahala jamaah gitu. Kalau antara banding antara jamaah dengan sendiri walaupun dia katakan sempurna tapi pahala cuma itu doang, sama sempurnaan itu doang, tapi dia nggak beda sama orang yang jamaah itu gitu, antara banding 21 gitu, bedanya gitu bedanya gitu. Dan Pak Said berarti. Dia Siapa bener. imamnya tarawih begitu mungkin. Ya memang serah. Ada yang cari, saya tarawih. Kenapa nih gitu? Padahal Udah. dulu udah nggak ada imam Sampai muslim ya. lagi. Yang dulu sengaja aja gue lamain wudhunya nih. Lah terus ngapain lamain wudhunya gimana maksudnya? Iya biar gue sholat sendiri. Ya udah sholat aja sendiri. Kenapa harus lamain wudhu? Ya, gitu. Jadi lama-lamain. Lanjut. Fahadi ahkamu yalzamu kulla muslimin ma'rifatuhu. Semua hukum-hukum yang bagi orang muslim itu wajib diketahui. Jadi hukum-hukum itu wajib diketahui sama orang muslim, orang Islam. Hukum wajib, sunnah, makruh, haram wajib diketahui. Walil wudu'i wal gusli wa sholati sunanun katsiratun jiddan. Sunnah di dalam wudu, mandi, sholat itu sangat banyak. Jadi ini kan di kitab ini kan kemarin kita bahas itu kan sama sekali nggak membahas menyentuh kesunahan-kesunahan. Kesunahan wudu, kesunahan mandi, kesunahan sholat itu kan nggak sama sekali menyentuh. Yang disentuh apa? Kewajibannya doang. Yang penting orang itu kewajiban itu terpenuhi terkait kesunahan. Makanya di sini apa? Sunanun katsiratun jiddan. Sunnah itu sangat banyak, monggo dipercaya silakan. Faman arada hayata qalbi wal fauza inda rabbi falyata'allamha. Siapa orang ingin menghendaki hatinya hidup ataupun hatinya itu bahagia, bejo di sisi Allah, maka belajarlah kesunahan-kesunahan tersebut. Wa ya'mal biha, dan lakukanlah gitu. Kalau hati kita pengen bahagia, hati kita pengen hidup, ya belajar.
lakukan kesunahan. Kayak tadi wudhu contoh. Di sini kan gak diterangin wudhu itu tiba-tiba dulu langsung fardu. Gak ada yang bahasanya menyunahkan siwakan dulu lah, atau baca bismillah dulu lah, atau ngusap tangan dulu terus ke kumur istisyak, gak ada. Kalau memang kita pengen cari, mau silakan dipelajari. Falyata'allam, silakan belajar, dan juga wayakmal, lakukanlah, maka kamu akan mendapatkan hayatul qalbi wal fauz, hidupnya hati dan juga bahagia gitu. Fala yatraqquha, maka jangan kamu tinggalkan. Jadi kalau udah belajar terus kamu udah ngelakuin, jangan kamu tinggalin gitu. Kecuali biasanya mana? Kecuali dalam posisi mepet. Kita itu sholat itu 5 menit lagi selesai, tapi belum wudhu. Ya udah ambil kewajiban aja, pardunya aja, daripada kita ngambil kesunahan malah kehilangan sholat, waktu sholat gitu. Jadi kita pinter-pinter ambil. Kalau emang kita masih ada waktu jauh untuk bisa mengambil kesunahan sehingga yang kebutuhan kita itu bisa terpenuhi, silahkan. Tapi melakukan sholat gara-gara kita ngambil kesunahan malah sholat kita tinggalkan, ya maka sebaiknya lakukan aja keparduannya, nggak usah kesunahannya gitu. Jadi bijak-bijak kita lah. Makanya apa? Tidak boleh meninggalkan kesunahan illa mutasahilun. Kalau orang yang kegampang orangnya, gampangin lah bahasa gitu, gampangin, udah tahu yang namanya kumur istinsak itu sunnah, udah gak usah, langsung aja, padahal jarak waktunya masih lama. Udah tahu yang namanya tasyahud awal itu sunnah, tahu namanya kunut itu sunnah, udah gak usah kunut lah, gampangin namanya. Aulahin, ataupun orang yang lalai, ausahin, ataupun orang yang lupa, au jahil, ataupun orang yang tidak mengetahui. Jadi cuma 4 orang itu biasanya yang dia belajar, yang melakukan tapi meninggalkan. Dia udah belajar, dia melakukan tapi dia meninggalkan kesunahan. Itu biasanya 4 orang itu. Entah dia itu sengaja kegampangin, entah itu dia lalai, entah itu dia lupa, ataupun dia jahil gitu. Wa mimma yata'akkadu ma'rifatu azkarus shalah. Selanjutnya setelah kita membahas tadi syarat-syarat salat, rukunnya salat, selanjutnya ada hal yang harus kita benar-benar ketahui tentang masalah beberapa zikir-zikir yang ada dalam sholat. Wa nahnu nazkuruha huna bi ikhtisari fayaqulu al-musalli, yang telah kita jelaskan di depan awal itu. Setelah kita lakukan, maka apa ringkasannya? Fayaqulu al-musalli, musalli itu berkata gini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tuh. Jadi nanti ini dari mulai sekarang sampai belakang itu menjelaskan tentang sholat bacaan praktek dari awal sampai akhir. Jadi kan kita kan pertama niat. Nah, ini dijelasin niat itu seperti ini. Orang itu nanti orang sholat itu menjelaskan usolli itu yang wajib ada. Jadi sholat fardu itu pertama harus ada usolli, qasdu melakukan sholat. Fardiyah itu harus ada. Az-zuhri itu wajib ada zuhri. Karena apa? Kenapa zuhri itu wajib aja? Karena untuk membedakan mana sholat zuhur, mana asar, mana maghrib, mana isya, mana subuh. Itu untuk sholat yang fardu. Itu. Arba'a raka'atin, makanya enggak wajib arba'a raka'atin. Adan mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Terus melupakan apa? Allahu akbar. Lafazkan Allahu akbar. Wa yubaddilu az-zuhra fi ghairiha bi ismiha. Gantilah lafaz az-zuhra, berarti usolli fardhu zuhri, lafaz az-zuhri itu gantilah dengan selain zuhur, dengan menyesuaikan nama-nama salatnya. Salat asar berarti usolli fardhu asri, maghrib usolli fardhu maghribi. Wa zakara adada rakaatiha, dan juga sebutkanlah bilangan rakaat-rakaatnya. Berarti kalau asar, zuhur, isya berarti 4 rakaat. Kalau maghrib berarti 3 rakaat. Sebutin. Wa yaqulu imaman badala makmuman in kana imaman. Musolli, kalau nanti musolli itu nanti mengucapkan imaman itu diganti jadi lafaz makmuman kalau nanti dia posisi jadi makmum. Tapi kalau nanti dia posisi jadi imam tetap mengucapkan lafaz imaman. Jadi kalau dia imaman ya lafaznya imaman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Wa yatrakuhuma, tinggalkan lafaz makmuman dan lafaz imaman
Ingkana munfaridan, kalau dia sholat sendirian. Contoh, kita sholat sendiri nih, sendiri nggak jamaah, ya udah lafadznya munfaridan aja. Ada apa? Adaan mustaqbal kiblati lillahi ta'ala itu. Atau nanti kita kayak tadi modelnya, kita ngikutin pergerakannya bareng tapi sholat sendiri, ya udah nggak usah makmuman. Kalau pengen sendiri gitu, ya udah walaupun kita ngikutin pergerakannya bareng sama imam Karena nggak enak gitu. Nggak boleh. Ikutin aja lah, padahal Tapi munfarid. lagi jamaah atau makmuman, dia nggak sebut makmuman, Iya. dia sendiri. Tapi niatnya jamaah karena lupa itu gimana? Nah akhirnya dia nggak ngikut apa, nggak kena pahala jamaah. Tapi sah nggak sholatnya? Salah. Cuma dia nggak kena jamaah, tapi niatnya nggak pakai makmuman. sah. Soalnya gini, kata makmuman itu, jadi orang yang jadi makmum itu secara otomatis langsung jadi makmum. Kalau dia nggak salah sih. Kalau orang jadi makmum itu walaupun dia nggak niat makmuman tetap sah. Karena apa? Kewajibannya kan cuma 3 tadi. Yang penting ada usoli, fardu zurinya itu. Tapi dapat pahala berjamaah. Nggak ada. Kalau dia nggak niatin makmuman maka nggak dapat pahala jamaah. Berarti nggak mesti ikut imam kan? Nggak mesti. Tapi walaupun dia ikutin imam terus, ya monggo. Tapi nggak dapat pahala jamaah imamnya itu. Karena dia nggak jadi imam. Beda sama imam. Jadi nggak enak aja gitu, biar Nggak, kelihatan dia- ngikut sama imam. Enggak, dia Tetap bukan lupa sih, nggak tahu gitu. Ya, biasanya kan nyata Oh, niat adaan lupa. mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Iya, buru-buru maksudnya gitu. itu. Itu Tapi biasanya. kalau imam, jadi imam tapi niatnya di makmum, sah nggak sih imam itu? Sah. Kecuali ada sholat-sholat yang ditentukan untuk harus melafalkan imam seperti zuhur, Dia Jumat. posisi jadi imam, Ya. tapi ketika lafaz, karena biasa jadi makmum disuruh jadi imam, tapi niatnya makmum, tapi dia baru jadi imam bisa. Jadi itu makmum, tapi jadinya imam. Sah nggak jadi imam? Nggak, Sah biasanya, Pak. Imam. biasanya jadi. Biasa jadi makmum, imam. suruh jadi imam, pas niat nggak ngeh lupa, niatnya lafaznya makmum, Makmum. tapi posisi jadi imam. Si imam yang nggak dapat pahala jamaah, tapi si imamnya dapat. Gitu. Imamnya nggak dapet ya, Iya. tapi jadi dia Nggak dapet dia pahala mimpin. Nggak pahala jamaah Sah si aja ya? imamnya sah. Nah, sholatnya tetap sah ya. Pokoknya niat itu tetap sah walaupun nggak ada. Pokoknya dari mulai rokatin sampai lillahi ta'ala itu tetap sah. Walaupun itu katakan nggak ditimbulkan gitu ya. Yang penting di niat itu ada 3 itu, komponen 3 itu tadi. Usolli, fardhu, zuhri. Cuman yang jadi masalahnya dia jadi dapatkan pahala makmum berjamaah atau enggaknya gitu. Terus summa yaqulu, setelah dia melafalkan niat baru kan dapat takbir Allahu Akbar. Apa yang dikatakan sama orang yang sholat? Wajjahtu wajhiya, berarti doa iftitah. Iya. Lilladzi fataras samawati wal ard, hidupku, diriku akan kusembahkan Bapak Zat yang menciptakan langit bumi gitu. Wa ma ana minal musyrikin, inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu dia mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa yaqra'u as-surata. Kemudian membaca surat. Baca surat itu azharnya, masyhurnya, jumhurnya ulama lebih baik baca surat itu, lebih baik itu runtutan yang paling dulu. Jadi baca satu runtut yang rakaat pertama itu runtutan paling tinggi, terus baru rendah. Jumhur. Jadi katakan gini, prakteknya itu biasanya terawih. Terawih itu kan ada biasa rakaat kedua itu biasanya prakteknya kan ada surat Al-Kautsar sama Al-Ikhlas. Maka yang menurut jumhur yang lebih utama itu Kautsar dulu baru Al-Ikhlas. Walaupun ada beberapa sebagian ulama itu mengatakan jangan suratnya yang dipandang, tapi ayatnya. Ayat yang lebih banyak itu diletakkan di awal. Ayat yang sedikit itu diletakkan di akhir. Berarti kan antara Al-Kautsar sama Al-Ikhlas kan ayatnya banyakkan Al-Ikhlas. Nah, seharusnya kalau begitu ulama itu dikatakan Al-Ikhlas dulu baru Al-Kautsar. Itu. Sama-sama jumhur ya? Beda.
jumhur itu yang memandang suratnya. Tapi selain jumhur, sebagian doang itu mengatakan yang dipandang ayatnya. Makruh kan? Makruh. Ya. Iya, makruh ya. Yang kedua makruh. Makruh makanya gitu kan ada yang ya kadang-kadang ada gitu yang sholat seperti itu. Makanya walaupun kan mulai dari tengah-tengah biasanya surat anzalna ya. Kan ada yang surat at-takasur dulu baru inanzalna. Sekarang ada yang inanzalna dulu, biasanya at-takasur dan inanzalna kan posisinya kan ini dulu gitu kan. Seperti itu loh. Itu kalau untuk imam, bacaan imam. Tapi kalau untuk sendiri bagaimana? Sama. Sama. Pokoknya mau imam mau sendiri, yang menurut jumhur utamanya itu yang dipandang itu suratnya. Baru kalau urutan suratnya. Jadi mulai dari kan awalnya itu kan dari Fatihah ya, Fatihah terus Al-Baqarah, Al-Imran. Nanti kalau apa sama itu dari An-Naba terus An-Naziat terus bawah gitu, sampai bawah akhir. Jadi utamakan dari An-Naba dulu baru sampai An-Nas. Jangan dari An-Nas ke An-Naba, walaupun posisi surat yang dari An-Nas ke An-Naba itu lebih banyak ayatnya daripada itu An-Naba. Ya, karena ada pandangan bagian ulama mengatakan surat yang panjang dulu dibaca, setelahnya itu yang kedua baru yang pendek-pendek. Ya, Seperti itu. seperti itu. Yang kemarin kan salah satu sholat gerhana ya. Sholat gerhana itu kan disunahkan itu rakaat pertama ayatnya lebih banyak daripada rakaat kedua. Rakaat kedua nanti lebih banyak daripada rakaat ketiga. Rakaat ketiga lebih banyak daripada rakaat keempat. Gitu. Berarti nggak pakai yang jumhur itu ya kalau sholat gerhana ya? Enggak, saya makanya Panjang. panjang. Soalnya kalau maksud tapi Pak Ustadz kalau saya kemarin saya pakai kalau dipakai, cuman nggak mengikuti mayoritas yang harusnya itu Al-Baqarah. Wah, saya Hafizah. Bubar, enggak. Ininya bubar makmumnya. Ke rumah makan. lanjut terus. Belum makan. Gitu. Bagaimana cari apa ya? Makanya runtut dari Asyamas terus langsung tidak anzala dari anzala terus. Pokoknya urutannya dari runtut. Seperti itu. Makanya jangan heran masa kalau ada kita tiba-tiba sholat imamnya itu bacanya nggak sesuai dengan runtutan ini, runtutan apa? Runtutan ayat, runtutan surat. Mungkin imamnya itu mengikuti pendapat itu, yang dia menangkan itu bukan suratnya, tapi yang dibenarkan itu jumlah ayatnya itu. Tapi kalau dia nggak ngikutin jumlah ayatnya, tapi suratnya murad marid, ya itu nggak tahu ngikut siapa. Nah, jadi dibacanya rakaat pertama katakan kata kasur, terus rakaat kedua malah baca yang lain, tapi jumlah rakaatnya lebih sedikit, lebih banyak. Gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi pilihannya cuma dua, mau ngikutin posisi surat, apa mau ngikutin banyaknya ayat. Cuman biasanya, bukan biasanya, cuman yang mengikuti banyaknya ayat itu hukum yang makruh. Gitu. Jumhur kebanyakan ulama itu mempraktikkan atau memberikan hukum kepada mengikuti rututan suratnya. Tunggu, satu lagi mungkin ini masalah kunut ya, untuk bacaan kunut kan ada beberapa imam kita untuk bacaan kunut nggak sampai selesai, yang doa yang terakhir itu dia hanya cuma sebatas ini. Nah itu gimana? Kunut itu kan walaupun biasanya kan sampai apa? Lain akataki walaitu alaik. Kan berhenti biasanya dia. Itu kan udah memenuhi. Udah memenuhi. Cuma biasanya itu diberhentiin. Kalau guru saya malah gak apa-apa diberhentiin, cuma nanti pas di sholawat kamu kencengin lagi. Guru saya malah ngomong, kenapa sholawat dikencengin lagi? Sekarang gini, kamu mulai runtutan pertama kunut. Allahumma hdini, ya Allah. Itu kan untuk diri kita. Kenapa ketika kamu membaca doa kepada kanjeng Nabi malah pelan? Padahal itu junjungan kamu. Kenapa ketika kamu doain kanjeng Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad malah kamu pelanin, sedangkan untuk diri kamu itu kamu kencengin. Makanya guru saya waktu di pondokan yang di baru saya itu semuanya praktekin kencengin pas lagi wa sallallahu gitu. Jadi walaupun nanti baca kunut sampai itu berhenti, terus pas nanti kan katakan doa kunut nazilah ya itu beres, nanti pas wa sallallahu itu dikencengin gitu.
bahasanya kalau menurut saya itu ta'diman wa mahabbah kepada kanjeng Nabi. Nabi itu lebih mulia daripada kita, maka sebaiknya yang lebih pantas mendapatkan kehormatan doa seperti itu, yang kencengin itu Nabi. Gitu. Kalau menurut saya. Di akhirnya baru kita salawatnya dikencengin. Iya, kalau saya gitu prakteknya. Jadi kayak kalau saya berarti itu nggak ada tuntutan harus apa? Harus berhenti diem itu nggak ada tuntutan, nggak ada tuntutan harus diem gitu. Nah, kalau kita lihat ya Imam tarawih di Saudi kan kunutnya waduh panjang tuh doanya untuk doain. Silakan ditambahin doa ya. Yang penting kan kewajibannya itu kan, maksudnya rukun daripada kunut itu kan harus ada puji-pujian, ngalem, puji-pujian yang ngalem. Makanya ada solusi. Bagaimana kalau ada orang nggak bisa baca kunut? Ya udah, setidaknya dia baca itu. Apa? Ighfir lana, ighfir ya ghafur. Ya ada memohon, ada pujian dan juga ada permohonan itu. Seperti itu. Ada doa. Ustaz, ini masalah kunut ya biar sampean tahu juga. Di kelurahan kita itu kan ada 8 masjid. 1 bulan sekali kita jamaah itu ada yang ikut di masjid, ada beberapa, mungkin ada 3-4 tempat yang tidak pakai kunut Muhammadiyah. Nah sekarang kita kalau datang ke situ pasti kan sebagai apa jamaah tuh. Nah, seandainya langsung kita ngikutin dia gimana? Kita nggak kunut kan karena imamnya dia itu pasti nggak kunut dari 3 atau 4 masjid di sementara termasuk saya Pak Sigit ini 1 bulan sekali pasti ngikutin. Di sini diterapkan begitu, ada 8 masjid. Ya. Itu gimana kita? Puasanya sama kayak kita melakukan sholat tarawih. Tarawih itu kita di sini 23 rakaat. Ya. Terus kita di sholat satu masjid itu 8 rakaat plus 11 rakaat. Itu gimana? Ya ikutin aja. Kalau Bapak jangan kita melakukan sholat itu, tapi kita yakinnya sholat yang ini. Itu. Ya mungkin saat selagi enggak kita di perjalanan kita ikut tarawih, nah tarawih itu hanya yang 8 rakaat. Terus ya udah kita ngikut yang 8 rakaat aja. Iya, gitu. maksudnya kita mengikuti yang 8 rakaat, kita mengikuti yang enggak kunut itu enggak salah gitu. Kalau yang penting kita meyakinin itu, jangan sampai kita kita ngelakuin enggak kunut, tapi kita keyakinan kita malah yang kunut. Kita melakukan sholat 8 rakaat, tapi keyakinan kita malah 23 rakaat lah. Yang salah kan itu maksudnya. Ya udah kalau kita pengen ikutin yang itu, gak usah montang-manting masa gitu. Maksudnya biar satu jalur gitu. Gitu. Kalau jangan dicampur adukin, masa campur adukin. Seperti itu. Ya. Melafalkan Allahu Akbar summa yaqulu subhana rabbil azim wa bihamdi salasa maratin, membaca subhanal azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'ul ardi wa mil'u syaitan min syai'in ba'du. Ini salah satu daripada hikmahnya dulu Sayyidina Ali itu ketika ingin melakukan sholat subuh, ternyata beliau itu keluar dari rumah, bertepatan di depannya itu ada kakek-kakek yang ingin berjalan, sehingga Sayyidina Ali itu untuk memperlambat jalannya tidak mau mendahulukan orang yang lebih tua. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail disuruh sama Allah, ya. Jibril datang ke Muhammad, tahan pundaknya. Mikail datangin matahari, tahan matahari ya, jangan terbit dulu. Akhirnya setelah itu tungguin, karena Sayyidina Ali itu gak mau ngikutin, terus orang itu udah selesai, kakek itu selesai, terus Sayyidina Ali masuk, Sayyidina Ali melakukan sholat, takbir, terus Sayyidina Ali ruku, baru Nabi Muhammad berdiri sami Allahu liman hamidah. Setelah sholat sahabat tanya, kenapa wahai Nabi kamu ruku begitu panjang gak seperti biasanya? Akhirnya Nabi cerita tentang masalah Sayyidina Ali. Makanya ruku itu salah satu rukun sholat yang tawil, yang diperbolehkan untuk dipanjangkan. Agar apa? Makanya ada imam, ketika imam ruku kita udah takbir Allah Akbar langsung ruku, nah itu terhitung jamaah. Terhitung jamaah. Selagi kita masih menemukan rukunya imam, maka dihitung jamaah. Jadi beda sendiri lah kata sami Allahu liman hamidah. Terus lanjut, nanti setelah itu lafaz Allahu Akbar sujud subhanallah a'la bihamdi 3 kali, kemudian Allahu Akbar baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kemudian Allahu Akbar sujud lagi subhanallah a'la bihamdi 3 kali,
fahadhihi rakaatun, dan ini semua dilakukan dalam satu rakaat. Wa yaf'alu fil baqi rakaati jami'a ma zakarnahu illa niyat wa takbiratul ihram. Semuanya dilakuin tuh dari rakaat kedua, ketiga, empat sama kayak gitu bacanya, kecuali niat dan juga takbiratul ihram. Kan tadi kemarin di awal, kalau orang niat di tengah-tengah sholat ataupun takbiratul ihram di tengah-tengah sholat, maka hukumnya batal sholatnya. Jadi niat takbiratul ihram itu hanya dilakukan di fil ula, dilakukan di awal saja, jangan di tengah-tengah rakaat kedua, ketiga, keempat itu jangan dilakuin, cuma di rakaat pertama. Wa idza zadat sholatuhu ala rakataini jalasat litasyahudil awal. Ketika kamu ingin melakukan sholat tambah satu rakaat gitu kan, berarti dua rakaat kedua, maka setelah itu duduklah kamu di rakaat kedua itu tasyahud awal. Fayaqulu, jadi rakaat kedua kita udah sujud, rakaat kedua terus duduk, jangan berdiri lagi, duduk dulu tasyahud awal. Ucap apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya ditunjuk. Bagaimana kalau nanti nggak ada tunjuk? Kita nggak punya, ada orang nggak punya tunjuk. Terus bagaimana cara beri ketunjukannya? Ya dengan, ada orang mengatakan dengan jari yang lebih dekat dengan tunjuk, berarti jari tengah. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Fathul Mu'in itu mengatakan posisi tangan yang baik itu ketika tasyahud itu, mentah tasyahud awal tasyahud akhir itu gimana? Jadi bukan gini, tapi gini. Dia posisi gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi bukan gini posisinya. Kalau di Fathul Mu'in mengatakan lebih baik itu seperti itu, bukan gini. Jadi ini sama ini ketemu. Nah, dan keterangan ini sama ini nggak boleh lebih dari lutut, jadi nggak boleh gini tangannya. Gitu. Jadi pas ruku, pas tasyahud, duduk antara dua sujud ataupun tasyahud itu jangan, tangan itu jangan melebihi batas dengkul, gitu, lutut. Gitu. Lebih nyaman juga boleh. Harus di apa? Dibuka. Juga mbak. Dibuka. Ya, harus juga. Ya, jadi batasan nanti ini nih. Makanya mengatakan kalau lebih kelak nanti akan dipotong. Kelak nanti. Ada yang malah maka di Fathul Mu'in mengatakan lebih baik orang itu ketika meletakkan jari telunjuk yang tasyahud itu ditemukan antara telunjuk dengan jempol, jadi ibu jari gitu. Nanti baru Allah gitu. Terus summa yaqumu wa yati. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah itu kan tasyahud awal itu kan cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu baru kita diri Allahu Akbar. Summa yaqumu berdiri, wa yati bi baqi rakaati sholatihi, melakukan tambah rakaat lagi. Lakin la yaqra'u surata ba'da tasyahud awal. Setelah kita melakukan tasyahud awal berdiri itu tidak membaca surat. Jadi membaca surat Fatihah doang. Maka imam itu atau makmum nanti membaca rakaat ketiga keempat itu surat Fatihah doang. Tidak disunahkan untuk baca surat lagi. Tsumma idza atamma rakaati jalasa julusa akhira. Setelah kita sempurna, duduklah sempurna rakaat ketiga ataupun empat, duduklah menjadi duduk tahiyat akhir. Wa yaqulu fihi, ketika duduk akhir apa doanya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Kalau di kitab ini seperti itu tulisannya. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuman biasa kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Seperti itu. Cuman di kitab ini kejelasannya seperti itu. Lanjut, setelah innaka Hamidum Majid disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha anta rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Silakan nanti setelah tahiyat akhir itu baca doa itu. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullah. Kalau nanti wabarakatuh biasanya dilakukan itu untuk melakukan sholat jenazah. Wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Karena sebagian hadis itu ketika sholat jenazah itu digugurkan sakit dihilangkan wabarakatuhnya, cuman assalamualaikum warahmatullah. Mengucapkan salam si makmum itu kan kemarin kan kalau bareng dengan imam yang dikatakan makruh kan salah satunya itu mengucapkan salam. Jadi makmum kalau bareng sama imam salam itu makruh. Bagaimana cara baiknya? Jadi si imam itu salam assalamualaikum, makmum jangan salam dulu. Kalau si imam melakukan salam kedua baru si makmum salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, si imam assalamualaikum yang kedua, si imam baru assalamualaikum yang pertama. Gitu. Biar apa? Biar nggak kesannya itu bareng. Karena ketika salam makmum dengan salam imam bareng, maka hukumnya nanti makruh. Gitu. Karena keterangan seperti itu. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qattama fi hadzal kitab. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama melakukan baca dari guru saya. Setiap kata kitab itu baca salawat Robin Fanfa 3 kali. Robin Fanfa bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Mungkin hanya kekurangan dari kami perwakilan dari Santu Lirboyo belajar bersama dengan bapak-bapak. Yang baik silahkan diambil, yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Kalau emang ada keterangan lebih ya silahkan dilakukan. Mungkin dari sekian dari saya, dari awal hingga akhir, dari pengajian pertama bismillah sampai walhamdulillah. Cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.